viewers cnn.com. Halo. Jumpa lagi bersama saya Aam. Saya dan Bung rekan Tu. saya Bung Bung Tu, Aristo. Masih dalam penalti Bro. Prediksi. Prediksi dan analisis tim Idola Euro 2020. Pertandingan di semifinal kemarin, Bung Am, ini banyak yang seru dan ini diakhiri dengan pokoknya hampir 120 menit, ada yang penalti dan ya sampai perpanjangan waktu, dan pertandingannya juga seru-seru, saling serang. Tapi walaupun saling serang juga ada memang yang memilih untuk bertahan. Nanti kita bahas satu persatu, Bung Am. Pertandingan juga semifinal ada serba-serbi ya. Selain review nanti ada serba-serbi juga. Kemudian kita obrolin di penghujung Euro 2000 nanti partai final. Tapi sebelum kita ngobrol ke situ, kita saksikan review semifinal kemarin. Bung Am, nih review pertandingan yang pertama ini kita akan membahas ini, Bung Am. Antara semifinal ya. Semifinal pertama antara Italia dan lawan Spanyol yang harus berakhir melalui adu penalti. Dan kiper-kipernya bagus-bagus tuh, Bung Am. Ini saat adu penalti ini, mereka hampir membaca semua arah bola ya. Arah bola benar. Kecuali Unai Simon yang terakhir, ketika Jorginho nendang. Lewat dia. Ya, pertandingan sendiri kita awali di Italia yang berhasil lebih dulu mencetak gol di menit 60 melalui skema serangan balik nih, Bung Am. Dan di semifinal Italia memang agak sedikit beda nih, Bung Am. Dia lebih memilih bermain menunggu ya. Ya memang kita kelihatan dari ball possession-nya juga ketika statistik pertandingan itu dipaparkan oleh situs UEFA, kelihatan banget Bung, memang statistiknya itu ya hampir 41-39 tahun itu. Bukan 71, Bung. 71 Spanyol, 29 Iya benar. Italia. Awalnya di babak pertama seperti itu, tapi di akhir pertandingan berubah. Memang di babak pertama kelihatan banget tim Spanyol ini mendominasi permainan. Bola itu saya juga sampai jenuh juga melihat ini kapan Italia ambil bolanya ini. Tapi memang sekalinya Italia dapat bola dan melancarkan serangan memang berbahaya, karena kan langsung efektif mereka. Iya, langsung ke kotak penaltinya. Pertahanan ya kan, kotak penalti. Apalagi Italia juga punya pemain-pemain supercar tuh kalau dibilang, larinya cepat. Kencang-kencang sekali Bung ya. Memang itu bikin keteteran Bung ya. Keteteran. Ya, Spanyol juga kan gini, ketika mereka menguasai bola, lini tengah mereka naik ya kan. Flank mereka juga ikut naik nih, Bung. Ya, back-backnya ya. Tapi tiga pemain itu tetap bertahan di menjaga pertahanannya itu agar tidak kena serangan balik. Tapi namanya Italia ya, cerdik-cerdik pemainnya ya, Italian job ini namanya. Dia bisa masuk dan bikin ini kalang kabut backnya. Tapi kalau kita lihat golnya Chiesa, sini berawal dari ini, Bung. Berawal dari terlenanya back Spanyol, jadi lengah mereka. Udah terlalu enak nyerang, kena serangan balik ya, ini sama kayak inilah ketika orang terlalu di zona nyaman itu. Lupa mereka bahwa ada ini, ada sisi lain yang itu bikin mereka akan terkejut nantinya kan. Terlalu nyaman di zona itu. Terlalu asik di zona nyaman ya, nggak berani keluar ya. Jadi Italia bisa ngambil itu. Ya, cetak gol dari Chiesa, pressing dengan sangat baik. Tapi setelah golnya Chiesa, Spanyol juga meresponnya memang dengan sangat apik juga sih itu. Ya. Karena Enrique langsung melakukan kontra strategi yang bagus, Bung. Kalau kita lihat itu kan kontra strateginya bagus. Morata. Akhirnya jadi ya pahlawan sementara lah menurut saya gitu. Ya, sempat karena dia bisa menyamakan kedudukan. Menyamakan skor, dan itu di ruang sempit kerjasamanya tuh, Bung. Ya. Susah tuh ruang sempit tuh biasanya. Tapi nggak tahu. Ya ini Spanyol banget lah golnya kalau ini, Bung. Iya, Spanyol banget. Dan Morata berhasil mencetak gol balasan di menit ke 80 dan memaksa Italia untuk terus bermain sampai perpanjangan waktu ya. Saat itu. Nah, di perpanjangan waktu memang Italia benar-benar digempur habis-habisan, dan Donnarumma Donnarumma menunjukkan kelasnya, Bu. Kipernya AC Milan. Udah bukan AC Milan ya, Bu.
Lupa. Ini Bung, jadi Italia itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar punya tembok yang kokoh. Betul kan? Betul. Tunjukkan betul. Dan Mourinho sempat mengakui kalau duo backnya Italia ini Bonucci dan Chiellini ini bahkan dibilang bisa membuka kelas untuk seni bertahan di Harvard katanya. Itu Ya memang apa ya? Mereka filosofi bertahan itu emang turun temurun ya. Ini kayaknya ini dari udah mendarah daging di Italia bahwa kalau mau belajar bertahan ya memang jagonya Italia. Mau backnya pendek, mau backnya tinggi, mereka rapi mainnya memang. iya. Dulu kan ada Cannavaro pendek ya, Iya. bisa jago ya untuk bertahannya. Iya. Dan seni bertahan Italia memang nggak tahu memang udah di set dari awal kali ya, memang untuk bertahan Italia bisa gitu. Mungkin gini Bung, kalau ketika Spanyol itu Anda berlatih, yang diajarkan adalah passing gitu kan, bagaimana Pergerakan sama gitu tim ya. Tapi kalau Italia ini baru masuk SSB udah diajarin sepak bola itu ya bertahan, bukan menyerang bagi mereka. Bertahan aja dulu diajarin gitu kan. Akhirnya apa? Mateng bener ini Bung. Kan Chiellini sama Bonucci ini kan back senior hitungannya ini. Back senior, dan padahal ini jarang dimainin ya di Juventus tuh. Padahal yang dimainin Juventus tuh duetnya De Ligt sama Bonucci, tapi di timnas Italia Chiellini masuk dan langsung cunkin gitu, Bung. Nggak gugup gitu, bukan Ya, gugup, soalnya nggak keder gitu. Mungkin Chiellini masih belum lupa Bung dengan caranya ini. Iya. Menjadi tim juara kali ya. Ya. Dan setelah di 120 menit pertandingan yang masih skornya imbang 1-1, lalu pertandingan dilanjutkan ke adu tendangan penalti yang di sini kiper memang menunjukkan kelas sih, memang dua kiper, cuma memang ya Donnarumma barangkali lebih berkelas di pertandingan itu. Ada tercatat Donnarumma menggagalkan 2 algojonya dari Spanyol, satu dari Dani Olmo. Bukan menggagalkan sih kalau Dani Olmo, karena nakut-nakutin Bung, nakut-nakutin. Iya, makanya bolanya naik ke atas Bu. Bolanya ngelampau. Kalau nggak ditakut-takutin bolanya mungkin bisa on target atau kemana lah. Tapi ini jadi naiknya luar biasa Bu. Kena mental tuh Bung, kalau Iya. anak-anak gamers bilang pemainnya kena mental tuh. Tapi Unai Simon juga nggak kalah kelas Bu, karena kan dia bisa baca tendangan ya Bung ya. Si Locatelli Bung ya. Dia Locatelli di algojo pertama. Nah setelah itu algojo pertama sama-sama gagal, lalu di algojo kedua sama-sama tim mencetak gol, di algojo ketiga kedua tim juga mencetak gol, dan di algojo keempat Italia berhasil mencetak gol, dan Morata mau gelombang, Iya. ternyata dia gagal Bu. Iya. Itu Bu. Pemain yang mencetak skor di 90 menit tetapi gagal mencetak gol ke gawang penalti ke gawang Donnarumma saat tos-tosan. Ini ada yang unik Bung, saya baca beberapa timeline itu yang bilang kan akhirnya pendukung mereka bilang bahwa ternyata sayang gitu loh, ngapain sih dia harus nyetak gol di menit 80 tadi, skornya imbang, bikin capek pendukung Spanyol aja harus nonton sampai selesai ya kan, ujung-ujungnya kalah juga. Itu apa, dia nyetak gol hanya untuk menunda kekalahan katanya kayak gitu. Oh, jadi mencetak gol untuk menunda. Jadi itu kalau begitu ibarat begini, buat apa pacaran lama-lama kalau nggak jadi nikah gitu loh. Ngejagain jodoh orang jadi menunda perpisahan Bung. Dan Italia di algojo terakhir dituntaskan oleh yang spesialis gitu. Ya, Jorginho. Ya, tendangannya emang kelas Bung, dia sangat dingin sekali Bung. keras pada pelan loh. Itu tendangan. Ya kalau dilihat itu bisa ketangkep kalau kebaca sekarang bola. Cuma ya, memang pelan, benar-benar tertipu. Cuma tertipu Unai Simon. Ya, dan Jorginho memang juga kelas udah, iya sih udah pengalaman lah ya, di Chelsea juga jadi eksekutor penalti yang handal. Paling dingin ya. Paling dingin. Kalau buat penalti dia paling bisa diandalkan lah. Setelah era Pirlo barangkali ya. Ya iya benar. Ini sama ya. Sama Sama. Pirlo ya.
Nah, setelah Italia lawan Spanyol ini, Bu, ada pertandingan selanjutnya calon lawan Italia ini, Bu. Ya, Denmark lawan Inggris. Denmark lawan Inggris. Ya, skornya pertandingannya sih 120 menit, Bu. Dan sama-sama harus extra time, Bung. Iya, Tapi Inggris nggak mau adu penalti, Bung. Diselesaikan di babak perpanjangan waktu. Sepertinya menolak ya, karena kayaknya di Inggris kayaknya selama ini Inggris selalu apes ya, Bung, kalau buat di final. Ya, benar, Bung. Karena apa ya? Mungkin ya ini mereka juga apa ya diunggulkan, tapi ini apa namanya, mereka juga termotivasi, Bung. Karena kan sebelum pertandingan Kasper Schmeichel sempat bilang nih, Bung, ketika ada yang tanya football is coming home, gimana pendapatmu soal football is coming home, kata dia gitu kan. Terus dibalas sama dia, emang coba lo punya rumah, kata dia gitu kan. Terus emang di Euro ini Inggris pernah juara nggak ya? Ada pertanyaan seperti itu dari dia. Nah ini kalau di bangsa kita nih, Bung, nggak boleh orang sombong kayak gitu ya, Bung ya. Maksudnya perang siwar nih, Bung. Ya, kan aja. Tapi masuk loh Kasper Schmeichel, emang Inggris pernah juara ya? Emang belum pernah ya? Denmark doang yang baru juara ya? Iya. Denmark pernah juara, Italia pernah juara, Spanyol pernah juara. Hanya Inggris yang belum pernah juara. Hanya Inggris. Iya. Nah, kita kembali ke pertandingan lagi, Bung. Pertandingan diawali dengan gol dari Denmark, tendangan bebasnya dari Damsgaard, Bung. Ini pemain yang main muda, Bung. Pemain muda dari tim Sampdoria ya. Dan berhasil mencetak gol melalui tendangan bebas. Yang biasanya ini makanannya Eriksen, Bung. Tapi kemarin bocah 21 tahun ini berhasil menunaikan tugasnya Eriksen. Kewajibannya, Bung. Iya, mencetak gol tendangan bebas ke gawang Inggris dan golnya keren asli. Dan ini menjadi gol pertama, Bu, ke gawangnya Inggris di Euro 2020 ya. Iya kan, sebelumnya belum pernah kebobolan Inggris kan. Diperawanin sama Damsgaard. Ya, jangan kenceng ngomongnya itu, Bung. Bahaya. Oh iya. Dicetak tadi ya, gimana ya? Gol perdana Inggris. Iya. Inggris kebobolan. Ya, dinodai, Bung, gawangnya. Dinodai gawangnya Inggris. Karena kita tahu memang mereka paling lama ya nggak kebobolannya. Ya, selama Euro Inggris sejak sampai semifinal Inggris nggak pernah kebobolan, dan Damsgaard mengawali gol dan no doubt ke gawang Inggris. Namun setelah golnya Damsgaard ini, Bung, Inggris ya bagus sih, reaksinya bagus. Ya, sangat terus. Ya, responnya luar biasa dan berikan serangan yang habis-habisan akhirnya gitu ke Denmark. Melalui Sterling ya beberapa kali Kasper Schmeichel jatuh bangun lah, itu kayak lagunya Maggie Jet dangdut ya. Lagu dangdut jatuh bangun kan. Maggie Jet Kasper Schmeichel. Soalnya kalau jatuh nggak bangun cedera, nanti ditanam akhirnya. Jadi jatuh harus bangun. Kalau nggak bangun pasti langsung mati. Panggil ke pinggir lapangan nih, panggil ini. Tandu langsung. Kita ganti. Ya, itu tadi cukup menarik ya, Bung. Akhirnya yang dibilang oleh banyak orang bahwa final ideal tercipta karena Inggris akhirnya bisa menang 2-1 lawan Denmark. 2-1 melawan Denmark. Sungguhnya Denmark benar-benar dimatikan, Bung, oleh Inggris. Dan nggak jadi meledak dinamitnya. Iya, perpanjang waktu ya, gol Harry Kane yang sebenarnya penaltinya sempat terbaca. Dipertanyakan. Kasper Schmeichel. Ya. Cuma memang bola muntahan dari tendangan Harry Kane ini ngarah ke dia lagi. Ngarahnya ke dia lagi. Iya. Kalau emang kalau udah rezeki emang nggak kemana, Bung. Datang lagi tuh bolanya. Rezeki anak soleh itu berarti di Bung. Harry Kane bisa memaksimalkan ya kegagalannya, tapi langsung menjadi senyuman gitu kan. Iya. Dan setelah gol Harry Kane, praktis Denmark sudah nggak ada perlawanan lagi karena kan tenaganya, dinamitnya, sumbunya udah mati, Bung. Disiram, Bung. Disiram habis-habisan. Iya. Dan akhirnya Inggris masuk ke final dan gagah untuk melawan
Italia ya, Ya, di benar. Senin dini hari ya. Senin Nanti dini hari. nanti ya. Ya, nanti malam dini hari lah, nanti dini hari. Jadi viewers jangan lupa aduk kopinya yang kental, begadang bareng, nonton di jpn.com. Kalau pengen lihat prediksi-prediksi atau preview-previewnya, klik dulu aja jpn.com, jadi tahu nih. Oh ini ternyata Inggris kuat di sini. Tuh Itali kuatnya di sini. Nah jadi tahu nih kan. Jadi kalau mau prediksi biar benar skornya. Gitu. Jadi datanya lengkap sebelum megang tim yang mana di final. Iya, benar. Jadi kalaupun memang, tapi ingat ya jangan nonton bareng rame-rame ya, karena ini lagi PPKM ya. Nonton di rumah aja, nyalain itu aplikasinya, bisa nonton bareng-bareng juga. Lewat virtual aja nonton bareng-barengnya. Tapi kalau di keluarga sendiri sih nggak masalah ya, Bung ya. Ya, keluarga kecil lah ya. Nggak masalah. Tapi kalau udah sampai RW RT nurut dulu lah, jaga jarak lah ya. Oke. Dari review dari review pertandingan semifinal kemarin. Yang pasti nanti kita akan ngobrolin serba-serbi dan prediksi final nanti. Yo viewers, balik lagi nih viewers. Ya Bung To, kita sekarang ngomongin serba-serbi. Ya, ada banyak nih ya yang mau diobrolin. Apa aja nih Bung To yang mau diobrolin? Saat semifinal ya, banyak nih, ada beberapa yang menarik perhatian ini, misalnya soal gol bunuh diri Leicester dan sampai fan Italia yang mengancam istrinya Alvaro Morata. Nah, sekarang kita mulai membahas soal gol bunuh diri yang lagi tren ya di Euro 2020 ya. Simon Jair Bung ya kemarin ya. Ya terakhir Simon Jair dari Simon Jair. Ya terakhir Simon Jair saat pertandingan Inggris melawan Mujair Bung. Bukan Mujair nih. Asal bukan Geboy Mujair. Ya enggak, jadi kita kembali lagi nih, Simon Jair mencetak gol bunuh diri saat melawan Inggris. Yang sebenarnya dia saat itu ingin menghalau umpan silang bek kanan Inggris ya, Kyle Walker. Sudah ngarah ke Sterling soalnya tuh. Sudah mengarah ke kalau nggak dipotong sama si Simon ini, si Jair ini. Ya mungkin itu akan jadi golnya Sterling. Kan? Golnya Sterling, gol keempat. Tapi dipotong, ya rupanya si Simon nggak rela nih. Gawat jadi bobol orang lain, gua bobol sendiri aja lah kata dia. Nah, dengan gol bunuh dirinya Simon Jair ini menjadikan Euro 2020 sebagai gelaran Euro yang paling banyak gol bunuh dirinya. Banyak gol bunuh diri. 13 Bung. 13 ya. Total 13. Ya, dari semua gelaran Euro lah ini. Ini Euro paling banyak. Ya. 1960 ya, Bu. Ya. Karena paling banyak saat itu terjadi di 2000. Ya pokoknya paling banyak di pagelaran Euro biasanya hanya 9 kali gol bunuh diri, dan ini sampai ke 13 ya, Bu. Ya. Jadi gini Bung, kalau saya lihat ini Bung, saya lihat statistiknya ya, dari 13 gol itu 3 itu dari 11, 3 dari 11 itu diuntungkan untuk Spanyol Bung. Karena Spanyol dapat 3 itu Bung. Tapi iya, mungkin Spanyol ngarep kemarin Bung, kenapa di semifinal bisa ada gol bunuh diri, tapi ternyata nggak ada dan akhirnya mereka kalah di penalti. Ya, dan untuk ini Bung, untuk si gol bunuh diri ini akan menjadi ini apa ya? Ini yang salah entah apa ya, yang salah bolanya atau memang level stresnya lini belakang di Euro ini makin tinggi nih Bung. Melihat permainannya ini kan luar biasa kan. Bikin kader back gitu lah ya. Apalagi permainan banyak yang memakai gerak silang dan melebar. Ya, ini bakal menyulitkan. Biasanya kan gol-gol sendiri itu ketika umpan. Ya contohnya kayak gol Simon Jair sebenarnya mau
mau motong bola, bola. ya mau motong bola gitu, ternyata masuk sendiri ke gawangnya. Iya, begitu pula waktu Jerman melawan Portugal, yang Iya, Jerman Portugal, bunuh diri 2 gol, itu kan banyak. Portugal gol bunuh diri 2 Bu. Gol Portugal yang Iya. gol bunuh dirinya. Jerman juga pernah kalah dari Prancis karena gol bunuh diri. Iya. Jadi trennya kan karena serangan yang bertubi-tubi. Ini kalau kita lihat nih Bu ya. Ketika Jerman melakukan bunuh diri, Jerman itu terdominasi oleh dapat serangan balik ya dari Prancis ya. Ya kan? Iya, dan begitu juga Portugal kan. Portugal. Ya, diserang 2 gol. terus. Akhirnya bikin gol bunuh diri. Kemudian Ya, Spanyol yang paling banyak mengintimidasi lawan-lawannya sehingga banyak gol bunuh diri didapat sama mereka ya kan. Tapi di semifinal ketemunya Leonardo Bonucci sama Chiellini Bu. Iya, susah. Yang Udah bisa mateng, buka yang bisa buka kelas di Harvard kata Mourinho. Seni bertahan ya. Ini bertahan. Jadi bunuh diri dicoret sama dia tuh, di kamusnya dia dicoret, nggak bisa itu. Ya, benar. Selain Portugal yang 2 kali Bu gol bunuh diri, Ceko juga 2 kali Bu. Ceko apa namanya? Slovakia Bu. Slovakia juga 2 kali. Ada Dubravka sama Jaročka ya yang bikin gol bunuh diri ya. Itu Dubravka yang awal-awal. Ya. Ketika lawan Spanyol begitu, ketika kalah besar itu kan 2 kali bunuh diri mereka ini. 1-4 ya, 1-5 ya. Dan setelah gol bunuh diri ini serba-serbi yang lain nih soal ini Leicester yang masih di pertandingan Inggris lawan Denmark yang membuat kiper Kasper Schmeichel ini sempat memprotes keberadaan Sinar Leicester yang terus disorot dari sisi kanan dia ya. Saat pertandingan semifinal, bahkan di saat Harry Kane tidak mau menendang penalti saat di semifinal melawan Denmark, Kasper Schmeichel juga menerima laser dari pendukung Inggris, dan akibat dari tindakan supporter yang menyorot laser ini, Inggris didenda sebesar 8.000 euro. 8.000 euro. Itu dikit Bu. 8 euro kecil ya. Kecil Bu, 8.000 euro. Tapi kalau juara nanti dapat berapa juta euro kalau juara nanti ya kan? Setelah pertandingan juga fan-nya Inggris ini sempat ini Bu ya, dianggap nyalain ini Bu. Cerawat. Iya, cerawat ya. Flare kalau kita bilang di sini. Ya. Dan itu juga denda lagi tuh Bu. 500 euro dendanya Bu. 500 euro. Kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan ya denda gitu kan. Tapi masa kalau cerawat nggak kelihatan ya? Harus kelihatan ya. Stadion Inggris kan udah canggih. Takut itu Bu. Takut pas habis pertandingan langsung dimatiin lampunya, kan kelamaan main. Macam kita main futsal di sini aja Bu, main mini soccer. Ada jamnya, ada jam. Lewat dikit langsung mati lampunya. Kode biar cepat pulang. Terus yang terakhir apa nih Bu? Serba-serbinya. Ada lagi serba-serbi ini soal istrinya Alvaro Morata Bu, yang sempat mendapat perlakuan tidak mengenakan saat laga semifinal Italia Spanyol. Jadi istrinya Morata ini kan pemain Juventus. Dia mencetak Moratanya sendiri mencetak gol penyama kedudukan saat melawan Italia. Nah, saat mencetak gol itu saat Morata mencetak gol, fan Italia kayak nggak terima Bu ya? Nggak terima. Iyalah, kecewa lah Bu. Iya, jadi ya macam-macam istrinya Morata dan mendoakan ya kalau begitu. Itu ngomongnya di mana Bu? Nyumpahinnya di mana itu? Di medsos apa langsung? Ya, di medsos menjumpahi istrinya Morata kena penyakit kanker gitu lah. Ya, doanya jelek-jelek Bu ya? Doa apa sumpah ya kalau begitu ya? Iya, doa dan sumpah itu. Antara doa dan sumpah. Ini janganlah, kalau supporter Indonesia jangan kayak gitu lah ya. Jangan. Cukup supporter Italia yang seperti itu. Iya benar. Waktu Morata cetak gol malah gagal kan?
Oh, ada penalti. Nah, itu harusnya mereka langsung mencabut doanya dan langsung doain yang baik-baik itu, Bung. Langsung menganulir doa dan Iya. banyak tadi. Soalnya tendangan Morata ditepis juga kan sama Donnarumma kan. Yang tadinya nggak tahu ya saat Morata mencetak gol dan saat Morata gagal penalti harusnya direkam juga tuh maksudnya. Sumpahnya gimana dianulir gitu. Iya, makanya. Oke. Itu serba-serbi. Ya, Bung, mungkin itu tadi ya, viewers ya, serba-serbi di Euro semifinal Euro 2020 kemarin. Kita nanti akan masuk ke segmen prediksi. Kita akan ngobrolin laga final Euro 2020. Ya, akhirnya final Piala Eropa ketemu antara tim Italia dan Inggris. Saya sih sebenarnya awalnya itu menjagokan tim Prancis, tapi karena Prancis sudah kalah di babak perempat sebelumnya, maka akhirnya harus memilih di antara Italia dan Inggris. Saya memang tidak memperhatikan bagaimana perjalanan mereka sampai ke final, hanya sepintas-sepintas. Tapi kalau dilihat bahwa perjalanan Inggris dan Italia dan terutama pada saat Inggris yang terakhir dengan segala kontroversinya, gol yang dihasilkan dari penalti karena pelanggaran Sterling, dan itu pun masih jadi perdebatan. Tetapi apapun itu, Inggris sudah lolos ke final. Nah, saya melihat dari itu, maka bisa jadi keberuntungan ada di Inggris, karena harusnya dengan Denmark itu tidak seperti itu. Tetapi ya kita mau bilang apa, karena wasit sudah menentukan bahwa itu harus penalti, dan itulah yang membawa Inggris menjadi menang. Nah, dari keberuntungan itu, kalau ditanya, saya menjagokan Inggris yang akan menjadi juara Piala Eropa, karena mereka sudah lama, dari tahun 1966 kalau tidak salah ya. Semangatnya akan lebih tinggi untuk juara, apalagi dia main di depan pendukungnya. Ya, viewers, kita sekarang masuk di segmen prediksi. Nah, kita bakal ngomongin laga puncaknya nih di Euro. Akhir dari perjalanan sejak 12 Juli kemarin ya. Ini udah lama banget. Dua tim terbaik ya. Dua tim besar juga nih yang punya nama nih, yang lolos ke final Euro 2020. Ini antara Italia dan Inggris. Nah, iya benar tuh. Ini Italia dan Inggris. Bakal Italia menambah koleksi gelar, atau ada juara Inggris baru. dapat gelar pertama gitu kan. Ada juara baru di Euro. Kalau Bung Tuh ini pengennya apa nih Bung Tuh? Saya pengennya sih ada juara baru. Jadi kayaknya Inggris menang lah. Kalau saya sih kayak baju saya nih Bung, biru nih, kayaknya Italia yang menang. boleh masuk tuh barang. Jadi gimana nih Bung? Kalau kita lihat kemarin Inggris yang komposisinya ketika lawan Denmark juga. Denmark ini kan sebenarnya pemain bintangnya nggak banyak kan. Cuma mereka punya kesulitan yang luar biasa. Nah, besok lawan Italia, ini Inggris akan bertemu tim yang banyak bintangnya dan juga solidnya luar biasa gitu kan. Betul. Bahkan sekelas Spanyol yang luar biasa bermain dan diramu dengan tangan Luis Enrique yang sukses di Barcelona, juga ternyata kesulitan juga bisa, ya? itu, Bung. Iya. Gak bisa ngapa-ngapain di hadapan Italia akhirnya. Ini sekarang kan yang jadi pertanyaan kan gini, Bung. Kalau Spanyol kemarin udah habis-habisan main dari sektor sayapnya, menyerang dengan kecepatan pemain-pemain sayapnya, ternyata bisa dihentikan oleh pemain-pemain Italia. Nah, kemudian kalau Inggris sama nih gayanya nih kalau menurut saya nih ya.
ya Sterling lah, ya siapa Sterling. Bakayo Saka, Nah, Phil Foden. cuman bedanya gini Bung, kalau kemarin si Spanyol ini kanan kiri sama-sama hidup Bung. Tapi kita tahu lawan Denmark kemarin Inggris hanya kiri nih Bung yang habis-habisan. Iya. Kanan kan kurang, meskipun akhirnya setelah perpanjangan waktu ya golnya emang dari sisi kanan karena itu ada flank yang naik sangat tinggi sekali ya. Iya. Nah ini jadi persoalan juga nih karena di Inggris serangan ketika yang main Bakayo Saka ini kayaknya Inggris lebih berat di kiri Bung ya. lebih berat di Sterling ketimbang Bakayo Saka, dan saat pertandingan lawan Denmark memang Bakayo Saka agak nervous kali itu karena Kira-kira ini kalau menurut Bung tuh diganti nggak nih anak nih? Siapa kira-kira yang pantas nih? Untuk final setelah pertandingan final kayaknya Saka bakal digeser gitu sama Gareth Southgate dan akan entah itu yang bakal masuk Grealish atau Phil Foden, tapi sih sebagai supporter MU saya berharap Jadon Sancho yang masuk sih Bu. Iya, Sancho dikasih kesempatan Bung ya, karena Dia dapat level tekanannya juga pernah dirasakan kali ya sama Sancho ya, karena kan dia main bagus Bung ya di klubnya, Bung ya, di Dortmund ya Bung ya. di Dortmund kan. Sekarang di MU Bu, bukan di Dortmund lagi. Iya, enggak, kemarin di Dortmund kan luar biasa Iya. ketika dia bisa jadi rekan yang saling memanjakan lah dengan Erling Haaland kan. Tapi memang kalau Jadon Sancho yang dipilih bakal bisa jadi kejutan kan, karena selama ini kan Inggris yang biasa dimainin Phil Foden, Jack Grealish atau Bakayo Saka, dan tiba-tiba masuk Jadon Sancho yang tidak terprediksi gitu kan. Ini bisa jadi kekuatan baru Inggris. Tapi memang Jack Grealish sangat udah padu sih dengan lini serangnya Inggris, Harry Kane sama Sterling. Dia udah tune in lah karena udah beberapa pertandingan juga kan dia udah sudah menemukan chemistry-nya itu. Yang jadi persoalan ya gelandang serang itu nanti antara Phil Foden atau Mason Mount yang jadi PR yang harus bisa mengaliri bola ke sektor flank ya biar Inggris juga bisa bermain menusuk jantung pertahanannya Italia kan. Ya kalau saya lihat memang di lini tengah ini ya Italia kan luar biasa Bung. Ada siapa nanti Bung? Ada Verratti ya Bung ya. Ada Verratti, ada Jorginho, ada luar Barella. biasa di tengah. Ini kan kita tahu lah jangkarnya Italia selama ini udah benar-benar teruji gitu kan. Mau lawan tim siapapun mereka levelnya bagus gitu kan, level tim yang bagus dan menunjukkan kelasnya kan. Tapi lawan Inggris yang pasti ini ketika melawan Inggris itu nanti Inggris ketika lawan Italia ini akan mendapatkan tekanan-tekanan yang luar biasa ini di tengah ini Bung ya kan. Karena kan kita tahu kemarin Spanyol juga sempat kesulitan ini Bung aliran bolanya ini. Seorang Busquets juga kesulitan untuk membongkar pertahanan dari Italia ini, apalagi dari lini tengah Italia kan luar biasa. Dan ini akan jadi pertarungan yang keren ini Bung menurut saya, karena akan ada terjadi bodinya ini luar biasa. Tapi kalau di Italia terus PR-nya di back kiri nih Bu. Spinazzola kan masih cedera dan kan? Emerson kemarin kurang ini Bung ya, Emerson Bung ya. Kurang makanya masuk digantikan lah. Bung ya akhirnya Bung ya. Dia kurang masuk lah sama Bonucci sama belum ngeklik lah ceritanya lagi dia seorang kan. Makanya diganti sama Rodrigo Tolo kan backnya Atalanta dan memaksa si Di Lorenzo jadi back kiri kan. Nah ini nih jadi karena Spinazzola juga main bagus selama Euro 2020 dan dia cedera ya Italia flank bantuan sayap di kiri aja agak hendak nih. Tapi kayaknya kalau besok nih Bung, prediksi saya nih Bung ya, Italia akan tetap memainkan gaya menunggu. Dia biarkan Inggris untuk menyerang. Dia biarkan itu dia merasa bahwa dia siap-siap merayakan football is coming home nanti. Tapi di ujungnya nanti football is not coming home. Gitu Bung.
Kalau saya tetap tapi kalau saya tetap football is coming home, Bung. Itu Bung ya. Jadi Sancho jadi penentu nih kayaknya. Kalau dimainkan Bung, kalau enggak. Ya enggak, tapi gini Bung, kalau kita lihat Inggris ini kan memang banyak diuntungkan dari bola-bola mati. Ini kan Iya. Nah ini besok meskipun kemarin Inggris sempat dirugikan oleh bola-bola mati, tapi saya yakin lawan Italia ini akan ada gol dari bola mati nanti. Tapi kira-kira ini kan top skor ini masih dipegang Ronaldo dan Patrick Schick ya, dengan 5 gol. Yang udah mulai mendekati Harry Kane nih, Bu. Ya. Dengan 4 gol yang masih tersisa ya, pemain aktif yang masih tersisa di Euro. Masih. Nah, kayaknya sih Harry Kane bisa lah menyamai rekor golnya Ronaldo. Kalau saya ini justru sanksi nih Bung. Apakah dia bisa? Nggak mungkin lah kalau saya, karena Bonucci ya kan. Bonucci dan Chiellini ini rapat nih. Saya yakin akan kesulitan dia. Kalau yang nyetak gol ya mungkin pemain dari lini kedua atau pemain-pemain sayap nanti nih. Tapi kalau dari sentral central attack penyerang-penyerang tengahnya ini kayaknya sulit lah ini Inggris lah kata saya untuk bisa membobol temboknya Italia ini. Tapi feeling saya sih bakalan ada gol cepat dan ini akan membuat partai final bakal seru, entah Italia atau Inggris. Tapi sih kalaupun ada gol cepat dari Italia, Inggris bakal nyamain skor. Harry Kane nyamain, nanti pas perpanjangan waktu Jadon Sancho sampai sebagai hero lah. Tapi ini kira-kira perpanjangan waktu nggak sih? Feeling saya sih perpanjangan waktu, tapi hanya takut nanti Inggris Jadon Sancho. Gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kalau perpanjangan waktu, kalau nggak perpanjangan waktu yang menang Italia berarti. Ya Italia ya itu sih Bung. Tapi saya menunggu juga tampilnya Locatelli lagi nih Bung. Karena kalau dia menang nggak tahu nih pas di konser pers bakal geser merek itu nggak tuh minuman bersoda lagi tuh. Yang ngikutin Ronaldo kan. Kayaknya udah nggak boleh preskon dia Bung. Udah nggak boleh. Oh, dia udah nggak boleh preskon. Tapi kalau dia main terbaik itu preskon kan sih? Ya, tapi kan nggak harus preskon di situ Bung. Harus di panggungnya gitu kan. Ya apapun itulah Bung. Pokoknya saya yakin ini viewers Italia lawan Inggris ini bakal seru banget. Dan karena udah partai puncak ya, dan ini akan jadi adu strategi yang luar biasa. Dan saya pikir Italia akan tetap menunggu dan akan membiarkan Inggris masuk ke wilayah mereka untuk kemudian melakukan counter attack berbahaya. Wah, seperti Chiesa yang nyetak gol kemarin ya. Federico Chiesa. Federico, dia cepet banget itu larinya. Ya, kayak bapaknya dulu Bung. Gaya mainnya mirip-mirip dikit lah. Tapi Inggris jadi PR juga nih Bung, karena kalau Italia main bertahan harus ada pemain yang super kreatif. Tapi di Inggris saat ini saya sih belum ngelihat playmaker yang bisa ngebongkar pertahanan sih, model-model. Enggak lah, nggak perlu mereka bongkar pertahanan Bung. Yang penting bola lempar aja ke depan tuh, ke depan. umpan silang Ken gitu ya. Iya. Ya, apapun itu kita tunggu nih Bung. Viewers juga harus siap-siap begadang nih. Harus diaduk yang kental kopinya nih. Di depan. Tapi kalau di Inggris nggak ada pemain yang absen ya, otomatis ya mereka berlimpah ya. Ya karena emang nggak ada pemain absen Bung. Karena di aturan kan kemarin ketika masuk semifinal semua kartu kuning diputihkan. Kecuali yang di perempat final itu tetap di kartu merah, tetap nggak bisa main di semifinal. Tapi kan kita lihat kemarin kedua tim ketika main di semifinal nggak ada yang kartu merah. Nggak ada yang kartu merah, benar. Nggak ada yang kartu merah, berarti kita jaminan nonton dua tim yang tampil full tim. Full tim. Kecuali Italia yang minus Spinazzola. Spinazzola kan emang kemarin udah nggak main Bung lawan Spanyol. Iya, karena cedera itu. Nyatanya Italia bisa Bung lawan Spanyol meskipun harus lewat adu penalti. Beda lah nanti kalau lawan Inggris pasti saya yakin. Ya mungkin itu Bung, prediksi ya. Viewers itu prediksi penalti Euro 2020 episode kali ini. Nanti siap-siap nih, nanti dini hari harus siap nih begadang. Kalau memang udah nonton penalti nih, itu dulu bentar lah. Itu dulu bawa mimpi, bangun bisa langsung nonton
laga final nanti. Bukan begitu, Bung? Toh? Ya, pokoknya intinya juga yang penting biar bisa jaga kondisi kan, jadi tidur dulu baru bangun gitu kan. Yang penting imunnya terjaga lah ya. Iya. Jangan maksain begadang terus, nanti imun nggak kejaga. Iya, betul. Di tengah pandemi ini tetap ingat, Bung ya, nontonnya jangan nonton bareng deh. Jangan nonton di luar rumah deh, mending nonton di rumah aja. Ikutin protokol kesehatannya. Yang penting nontonnya seneng, kesehatannya terjaga. Itu aja. Betul. Kalau mau nonton bareng ya virtual gitu ya, tapi di virtual. Ya, virtual. Ya, viewers, mungkin itu tadi apa yang kita bahas mulai dari awal. Kita bahas tadi prediksi, review, serba-serbi, dan sekarang kita ngomongin prediksi. Sekarang kita tinggal nunggu apa hasilnya nanti malam. Yang pasti saya pegang Italia dan Bukto pegang saya Inggris. Ragazzi, Italia. Football is coming home. Ya, oke. Mungkin itu viewers pengantar kita untuk nonton final nanti malam atau dini hari nanti. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan logo loncengnya itu biar kita kamu bisa ikutin terus update-nya dari penalti. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.